Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra bisa kembali menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas topik-topik terkini yang sedang hangat dibicarakan di Kabupaten Buleleng ataupun di provinsi dan juga di tingkat nasional. Kira-kira bagaimana implikasinya ke daerah kita tentunya ya. Dan seperti biasa dalam dialog Hai Bali Ken Ken ini kami akan hadirkan narasumber terkait untuk bisa membahas topik ini lebih dalam dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi, bisa ikut berkomentar dan juga nanti bisa bertanya terkait dengan topik yang akan kita bahas hingga pukul 10 nanti.
Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buleleng. Salah satunya jalan yang paling penting sekali untuk dapat meningkatkan mobilitas, kemudian meningkatkan berbagai aktivitas-aktivitas masyarakat begitu ya. Jika tidak ada jalan, mungkin perkembangan saat ini tidak bisa berjalan sedemikian rupa. Dan kira-kira bagaimana dampaknya pembangunan infrastruktur ini untuk perkembangan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Kami akan berbincang terkait dengan itu, begitu ya, terkait dengan bagaimana kemudian infrastruktur jalan ini dapat lanjut berkembang dan berkontribusi positif pada pembangunan di Kabupaten Buleleng. Nah, untuk bisa membahas lebih lanjut, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja tentunya. Ada Bapak Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Budiase ST. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Selamat pagi Mbak Rizka, Om Swastiastu. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Kabid sudah menyempatkan diri begitu ya, karena memang Pak Kabid ini sebenarnya tidak terjadwal begitu ya. Tapi karena Pak Kadis ada pekerjaan lain yang mengharuskan beliau ada di Denpasar pagi ini juga, Pak Kabid lah yang akan menyapa pendengar RRI begitu ya. Dan kita akan membahas terkait dengan bagaimana proyeksi dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menghubungkan infrastruktur jalan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Baik, Pak Kabid, ini menarik kalau kita berbicara tentang jalan begitu ya. Mungkin tidak banyak masyarakat yang mengetahui jalan ini dikelola ada bagian-bagian yang mengelola, ada jalan provinsi, kabupaten dan lain-lain begitu. Mungkin di pikiran mereka pada saat jalannya tidak bagus atau mungkin jalannya berlubang dan lain-lain, Dinas PUTR gitu. Nah, mungkin Pak Kabid bisa memberikan pemahaman dulu ini terkait dengan bagian-bagian tugas untuk jalan-jalan yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Silakan Pak Kabid. Terima kasih Mbak Rizka. Selamat pagi. Selamat pagi juga pendengar setia RRI Singaraja. Perkenalkan, saya Ketut Budiase selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini mewakili Pak Kadis, kebetulan Pak Kadis ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, harus ke Denpasar. Dapat kami sampaikan, seperti disampaikan Mbak Rizka, bahwa di Kabupaten Buleleng kita ada panjang jalan hampir 1.187 km. Itu terdiri dari jalan nasional 146,61 km, jalan provinsi 91,45 km, dan jalan kabupaten 949,82 km. Mungkin masyarakat di Buleleng biar bisa membedakan, kalau jalan nasional itu dapat kami sampaikan ruasnya, yaitu kalau di kota dari Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, Pramuka, terus turun Ponegoro, Erlangga, Supratman sampai ke timur sampai batas Karangasem. Terus yang kedua mulai dari Jalan Imam Bonjol, Sutomo, Jalan Mariani sampai ke perbatasan Kabupaten Jembrana. Terus ke selatan dari Jalan Veteran selatan sampai Pancasari, sampai batas Kabupaten Tabanan. Itu untuk jalan nasional, itu sangat mudah membedakan. Sekarang sudah ada marka kuning, Mbak Rizka ya, sudah ada marka kuning, itu pasti jalan nasional. Terus untuk jalan provinsi di Kabupaten Buleleng yang ada yaitu dalam kota Jalan Gajah Mada. Kalau dulu masih jalan nasional, sekarang udah turun jadi jalan provinsi. Terus Jalan Gempol, Setiabudi, Samratulangi. Terus di daerah timur kubur tambahan ke selatan ke arah Kintumani, ke Bangli. Terus ke timur lagi pertigaan Bondalem menuju Bangli. Terus di barat ada dua nih, yaitu dari Seririt ke selatan, yang satu lewat jalur Busungbiu Pupuan, yang satu lewat jalur Munduk ke Wonogiri. Itu jalan provinsi. Sisanya itu jalan kabupaten. Itu. Untuk jalan kabupaten itu menjadi kewenangan dari kabupaten untuk menangani perbaikan ataupun
semuanya yang berkaitan dengan jalan kabupaten. Untuk provinsi juga nasional. Kalau nasional kalau dulu balai jalannya terpisah di Bali, sekarang udah jadi satu dengan balai besar balai jalan di Sidoarjo. Oke. Baik. Itu yang memang perlu kita pahami juga ya Pak ya. Ya. Jadi memang kalaupun memang ada jalan yang belum dapat digunakan secara maksimal, kita harus lihat dulu nih kemana begitu ya. Begitu. Dan mungkin Pak Kabid, ini yang menarik juga dan menjadi pertanyaan di masyarakat begitu. Jalan-jalan pada saat ini kan tidak semuanya mulus begitu ya Pak ya. Ada yang dalam kondisi rusak, kemudian ataupun ada yang dalam kondisi belum bisa digunakan secara maksimal begitu. Nah, untuk fokus pembangunan jalan, fokus pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng untuk tahun ini di mana saja Pak Kabid? Terima kasih Mbak Rizka. Untuk tahun 2025 kami di Dinas PUTR kita ada penanganan jalan di 9 lokasi. 9 lokasi itu berupa penanganan jalan, terus ada jembatan 2, terus ada bangunan pelengkap seperti perbaikan senderan yang kecil itu karena kondisi di Buleleng kan ini banyak perbukitan, itu banyak terjadi longsor, itu ada 5 paket untuk perbaikan senderan. Untuk mengenai lokasi, yang pertama yang Jalan Lingkar Turepada, itu di lokasi di Pegayaman. Kebetulan kita mendapatkan dana BKK dari provinsi. Nah, itu panjangnya hampir 1,7 km. Terus yang kedua, peningkatan jalan di Dusun Surga Lokopakse. Yang ketiga, peningkatan jalan di Pegadungan, desa Pegadungan. Itu memang sudah rusak sekali. Tahun kemarin kita baru melaksanakan pembuatan jembatan. Nah, sekarang dilanjutkan dengan jalan yang di Pegadungan. Terus ada peningkatan jalan di Tunjung, di Banjar Tangga. Terus selanjutnya di Pedau. Terus ada di peningkatan jalan di lingkungan Sangket Banjar Pukpuk. Nah, ini sudah lama berkali-kali bersurat, itu baru kita bisa tangani tahun ini. Selanjutnya ada peningkatan jalan Pulau Timur di Banyuning. Terus di rehab jalan di Sekumpul. Kemarin sempat viral Bu, ada ditanam pohon pisang. Bukan kami tidak bisa karena kondisi keuangan dari pemerintah sehingga baru tahun ini bisa ditangani. Kemarin sudah kita tangani yang di Jagerage, itu masih satu ruas. Itu. Terus untuk jembatan kita masih sedang dikerjakan yang di Sepang. Itu sudah 60% realisasinya. Terus yang kedua jembatan di Tukat Angsangan di Kalibuk, itu karena terlalu kecil sehingga sering setiap setiap hujan akan terjadi banjir. Terus untuk perbaikan sender-senderan ada di Ambengan, di Mayong, di Kedis, Tamblang dan di Grogak. Nah, mungkin untuk tahun 2025 kami sampaikan itu aja dengan nilai total hampir 36 miliar. Baik. Dan untuk tahun 2026 nih ke Pak Nggih. 2025. Nah, untuk pemilihan lokasi nih ke mungkin harus diberikan pemahaman juga kepada masyarakat begitu, mungkin di daerah mereka kenapa tidak di sini, kenapa tidak di sini begitu. Ini apa kemudian menjadi pertimbangan Bapak untuk memilih lokasi-lokasi tersebut? Gini Bu Mbak Rizka ya, kita setiap tahun ada survei kondisi jalan. Dari survei kondisi jalan kita mengetahui kondisi jalan di masing-masing kecamatan dah. Kita rekap masing-masing kecamatan kondisi jalan yang baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Nah, itu yang kita penanganan prioritasnya rusak berat sebenarnya. Itu kita ranking, kita usulkan ke TAPD yang anggaran itu agar dikaji.
Ya, Gitu. baik, baik. Ya. Berarti memang ada pertimbangan khususnya Ya, begitu ya Pak ya ya. dari survei-survei yang sudah dilakukan begitu. Dan sebelum nanti kita buka di 24644 dan juga untuk Anda yang ingin bergabung di via WhatsApp dan juga di live YouTube RRI Singaraja Official, Anda juga bisa langsung menonton siaran Dialog Hai Balikan Ken ini. Tentunya kita masih bersama dengan Pak Kabid Bina Jalan nih, terutama dari Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Baik, Pak, mungkin ini terkait dengan pembangunan infrastruktur juga begitu ya. Apa kemudian kontribusi begitu ya dari pemerintah Kabupaten Buleleng, terutama dari Dinas PUTR, pembangunan jalan ini dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Silakan Bapak. Kontribusinya yang paling jelas kan untuk transportasi. Banyak kita pembangunan, terutama untuk pembangunan jembatan. Dengan pembangunan jembatan, transportasi antar wilayah jadi lancar, sehingga mengurangi beban biaya ekonomi. Itu yang paling utama, terutama untuk daerah-daerah perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ya, ya. Baik, berarti memang untuk menilai jalan ini perlu diperbaiki atau jembatan ini perlu diperbaiki dilihat dari fungsinya dulu ya Pak ya. Kira-kira ini mobilitasnya akan tinggi tidak di daerah ini, begitu Bapak. Baik, kita undang pendengar di 24644. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, ingin menyampaikan aspirasi Anda mungkin, ataupun Anda mempunyai masukan-masukan lain ini terkait dengan pembangunan jalan di Kabupaten Buleleng yang akan berkontribusi positif pada perkembangan perekonomian di Kabupaten Buleleng juga. Kami nantikan atensi Anda di 24644 serta di via WhatsApp juga bisa pendengar di 0811399990. Dan kita masih bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Budiase ST. Kita sapa di 24644 sudah ada yang bergabung ya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI dengan Pak Astawa, nggih? Nggih. Nah, silakan Pak Astawa di Bungkulan. Om, ya Om Swastiastu. Nggih. Iya, Pak. Silakan Pak. Mhm. 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 Ya. Mhm. Baik, baik. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. 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 Ya.
Baik, baik Pak Astawa. Baik, baik. Baik. Terima kasih Pak Astawa. Ya. Terima kasih ya Pak Astawa, luar biasa. Ini nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Kabid. Kita sapa dulu pendengar di via WhatsApp. Ada Pak Narte Ariante. Selamat pagi Pak Narte. Ya, selamat pagi Pak Narte. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Kapin. Silakan. Pak Budi ya. Iya Pak. Iya, sama-sama Pak. Iya Pak Astawa, luar biasa. Kepala Dinas. Mudah-mudahan Iya. sehat, rahayu, Iya. sukses membangun Buleleng itu ya. Iya Pak Nate. Saya sering menyampaikan lewat Halo RRI. Mungkin minggu lalu juga saya sudah sampaikan, mungkin belum nyambung, syukur sekarang ada interaktif yang lebih baik. Saya karena di kota, yang di desa, saya tidak tahu itu mungkin urusan kepala desa, masyarakat nyambung. Asal tidak ada nanam pohon pisang di jalan Pak ya, itu terlalu ekstrim ya. Ya. Nah, kalau nanam pisang di kebun kan bagus ya. Nanti Mbak Rizka beli murah-murah kan tidak. Ya. Nah, di kota jalan-jalan yang padat Pak ya, terutama Gempol itu provinsi di jembatan itu gelap, malamnya gelap Pak ya, Dinas Perhubungan. Kemudian masih bergelombang, sering kalau sepi dari barat Pak, dia jalur utara lewat dari timur Pak. Kadang-kadang saya pernah juga karena sepi sekali Pak ngelanggar nih gitu. Karena ini di selatan ini kan jalannya mobil-mobil truk bawa gini. Pernah beberapa bulan saya lihat truk dari provinsi menambal, tapi kok penyala tidaknya tambal. Nah ini mungkin perlu dikoordinasikan Pak ya, Ya, supaya jangan bertahun-tahun lah ini. Apakah seperti Jalan Udayana ada ke paping kuat ya. Nah itu pertama. Kedua, jalan alternatif gawe anak sekolah itu jalan Yudhistira ini naik Pak ke rumah sakit, kanan kiri itu rusak. Kemudian di Parikesit SMP 6 itu banyak jalur alternatif untuk sekolah, itu juga rusak Pak. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Dan yang lainnya, apakah ada program jangka panjang, jangka pendek 5 tahun, 10 tahun, di manakah yang akan untuk membuka jalan baru Pak? Contoh, zaman saya Orde Baru, waktu saya DPRD, banyak sekali buka jalan-jalan. Padahal APBN-nya kecil, APBD-nya kecil. Nah ini mungkin disosialisasikan sehingga masyarakat tahu, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi ada jalan ini dibuka. Sehingga sudah ada penjajakan pembebasan tanah. Nah terakhir jalan Bali Med itu Pak, sudah lama sekali saya dari Banjar Tegal ini nyempit-nyempit ke selatan Pak, mudah-mudahan bisa dikoordinasikan, segera anggarkan sampai ke Sangket. Sangket itu buat shortcut aja Pak. Kasihan diangkat sekian biayanya udah banyak. Sekian, terima kasih Om. Baik. Terima kasih untuk Pak Narte Ariante, luar biasa sekali ini masukannya, nanti akan ditanggapi. Dan juga terima kasih untuk Pak Astawa yang juga tadi sudah ikut bergabung di 24644. Kita terima satu penelpon lagi sebelum ditanggapi, ada Pak Sutaya di Tejakula. Selamat pagi Pak Sutaya. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Iya, dengan Pak Ya. Kabid Bina Marga ini Pak Sutaya, Pak Ketut Budiase, silakan. Jadi ini masalah jalan ini kadang-kadang peka sekali ya, terutama di desa-desa ya. Iya, Pak. Ya sering berpikir ya, kalau ini ada jalan yang sudah lama tidak diperbaiki, terus jalan-jalan yang lain diperbaiki. Mengapa demikian? Ya karena kalau yang diperbaiki di desa itu jalan desa, kalau yang
ini belum diperbaiki, itu jalan kabupaten. Nah, pertanyaan dia ya, ini yang pertama, ya mengapa sampai justru jalan kabupaten yang kalau dari segi levelnya itu kabupaten itu pasti lebih baik ya, lebih cepat tuh. Tapi ternyata kurang seperti itu. Dan juga bagaimana kok terjadi di dalam desa itu ada jalan kabupaten. Nah, ini apakah memang akan menuju kepada suatu provinsi atau atau memang sudah seperti itu mungkin pengaturan wilayah. Sekian, makasih. Om Santi, Om Rahayu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Sutaya di Tejakula sudah ikut bergabung ya di 24644, dan juga di belakang Pak Sutaya nanti untuk yang mau bergabung lagi kita akan buka lagi, tapi sesaat lagi mohon ditunggu. Kita akan dengarkan dulu tanggapannya seperti apa dari Pak Kabid ya. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung, namun sebelum itu kita akan rehat sejenak dulu Pak Kabid dengan jeda berikut ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kami sudah menerima 3 orang penelpon yang bergabung, tentunya pendengar di 24644. Kami ucapkan terima kasih sekali untuk atensi Anda yang luar biasa ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu bagaimana pembangunan jalan ini bisa berkontribusi positif untuk perkembangan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Dan tentunya tadi juga ketiga penelpon kita yang bergabung itu juga masih tetap menyampaikan bahwa memang masih ada jalan-jalan yang rusak begitu ya, terutama tadi Pak Astawa di daerah Bungkulan, kemudian juga tadi Pak Narte menyoroti tentang rencana pembangunan jalan begitu untuk di tahun-tahun yang akan datang. Dan juga untuk Pak Sutaya tadi di Tejakula bertanya terkait dengan masih ada masyarakat yang rancu begitu ya, melihat situasi di daerahnya, loh kenapa jalan ini diperbaiki, kenapa jalan yang lebih dulu rusak atau lebih parah rusaknya belum diperbaiki dan lain-lain ya. Nanti akan langsung ditanggapi. Untuk Anda yang akan bergabung lagi nanti kita akan buka di 24644. Silakan Pak Kabid, mungkin bisa langsung menanggapi dari penelpon pertama kita. Ada Pak Astawa di Bungkulan, ini terkait dengan kembali kerusakan jalan, apalagi yang mungkin jalan yang dilalui oleh truk begitu ya, atau mungkin mobil-mobil besar yang bisa menambah keparahan dari kerusakan jalan tersebut. Silakan Pak Kabid. Terima kasih Mbak Rizka. Menjawab pertanyaan dari Pak Astawa di Bungkulan, yaitu kerusakan jalan di Bungkulan Jage-Rage akibat mampetnya got, sehingga pada saat hujan terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan jalan. Dan juga ada dapat kami sampaikan di Bina Marga kita ada mempunyai 44 mandor yang bertugas untuk pemeliharaan rutin jalan, yaitu untuk
perbaikan ringan untuk bahu jalan, got, dan perabasan rumput yang menghalangi jalannya air dari aspal ke got. Nah, terus terang dengan 44 mandor itu kita keterbatasan tenaga karena jalan di kabupaten, jalan yang menjadi jalan kabupaten itu hampir 1.000 kilo, di mana apalagi di musim hujan belum sebulan rumput-rumput sudah tinggi, sehingga itu yang menyebabkan kami agak kewalahan. Nah, tapi tetap untuk dimanapun, jalan manapun tetap kami survei, kami laksanakan pemantauan dan kami tetap menghitung seperti survei kondisi itu kita untuk kerusakan, jenis-jenis kerusakan apabila perlu got atau apapun kita tetap merekap penanganannya. Kalau tidak bisa dengan rutin kita ajukan untuk penanganan secara permanen. Ya, itu untuk menjawab yang Pak Astawa. Terus untuk Pak Narte Haryanto di Banjar Tegal, itu yang jalan gempol itu jalan provinsi Pak. Ya, untuk di jembatan kami sudah bersurat ke provinsi, Dinas PU provinsi tahun 2023 kan. Ya, ditindaklanjuti oleh anggota DPR bulan sampai 2 kali. Ya, mudah-mudahan segera bisa ditangani. Terus untuk jalan Yusitira dan Parikesit, kami tetap melaksanakan pembenahan jalan. Mohon maaf kalau untuk penanganan lebih permanen belum bisa kami laksanakan karena keterbatasan anggaran. Terus untuk program jangka panjang untuk pembukaan jalan baru, terus terang aja kami dari Dinas PU belum punya rencana untuk pembukaan jalan baru. Cuma kemarin ada, ini menyambung yang dari Balimed, ada permintaan dari warga untuk pembuatan jalan baru menghubungkan Banjar Paketan atau Balimed menuju ke Beratan, Perumahan Tribrata. Nah, itu kami sudah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat setempat, dengan pihak kelurahan yang menginisiasi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga semakin banyak ada jalan alternatif. Terus menjawab pertanyaan Pak Sutaye di Tejekule. Nah, itu kenapa ada jalan desa, jalan kabupaten itu. Kalau jalan kabupaten dulunya itu disusun berdasarkan jalan existing yang ada. Kalau zaman dulu sebelum adanya berbasis aset, dulu dari ada TMMD pembuatan geladak yang itu, ada dari Cipta Karya dulu pembuatan jalan-jalan lingkungan itu kita masukkan ke jalan kabupaten sehingga menjadi aset kabupaten. Di luar itu mungkin jalan-jalan lebih besar, jalan-jalan protokol itu jalan provinsi dan jalan nasional. Setelah di luar itu baru jalan desa yang dibuat oleh desa baik dengan swadaya sendiri atau dana desa. Mungkin itu Mbak Lisa. Baik, sementara. Sudah dijawab untuk ketiga penelpon kita. Begitu ada Pak Astawa, kemudian juga Pak Narte Haryanto dan juga Pak Sutaye begitu ya. Di via WhatsApp juga sudah ikut bergabung beberapa pendengar. Kita akan sapa kembali, silakan untuk Anda yang mungkin mempunyai kembali pertanyaan terkait dengan bagaimana pembangunan jalan untuk bisa menghubungkan Buleleng dan menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Buleleng ini. Silakan untuk Anda kembali kami undang atensinya di 24644 serta di 081 1399 9790 masih bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Budiase ST. Nah, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi-atensi Anda, kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita sapa kembali Pak Kabit di 24644 sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi dengan Pak Mariase. Pak Jero Mariase, silakan Pak Jero.
Oh, swastiastu, Pak Jero. Baik. Baik, terima kasih Pak Jero Maliase, luar biasa di Bondalem nih sudah ikut bergabung. Ada beberapa jalan yang rusak, nanti akan ditanggapi juga nih di 24644. Kembali kami buka untuk 2 orang penelpon lagi, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung di via WhatsApp, silakan kita sapa kembali di via WhatsApp. Bapak sudah ada yang bergabung, ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Benson, silakan dengan Pak Kabid. Nggih, selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi Pak. Nggih, berarti yang dari Sangga Langit, Pak nggih. Nggih, kalau tiang sih lebih ke mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat di sini mungkin nggih. Sepengetahuan kami nih, jalan di Sangga Langit, jalan utama ini kan tidak pernah diperbaharui secara total lah mungkin ya. Sementara misalnya di desa sebelah kayak Patas atau Musi ini kami pernah lihat tuh ada perbaikan total. Sementara kalau di kami ini ditambal saja lah gitu. Kalau kami masyarakat awam otomatis mempertanyakan ke desa misalnya. Tapi jawaban dari desa misalnya itu bukan wewenang kami dan sebagainya. Kayak tidak ada penjelasan jelas nih. Kalau misalnya dari Pak Kabid gimana nih ke Pak? Nanti Nike mungkin yang pertama, yang kedua, nah jalan-jalan yang masuk ke desa Pak, yang masuk ke dalam itu kira-kira kapasitas atau muatan yang berapa ya Pak? Kadang-kadang kan ada entah itu muatan truk pakan misalnya, atau material misalnya, atau yang bawa tanah uruk misalnya. Itu lalu lalang lah misalnya di jalan di dalam itu ya, itu kira-kira seberapa besar menjadi penyebab kerusakan jalan, khususnya yang di jalan-jalan yang masuk-masuk ke desa itulah. Nggih, ini saja mungkin. Iya, baik. Terima kasih Pak Benson ya, sudah ikut bergabung di 24644 di via WhatsApp, juga sudah ada yang bergabung. Terima kasih untuk atensinya. Dan untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi jika memang waktu masih mencukupi begitu. Kita akan tanggapi dulu. Tadi ada Pak Maliase dan kemudian ada Pak Benson. Mungkin bisa ditanggapi dulu Bapak dari Pak Jero Maliase. Silakan Pak Kabid. Terima kasih atas atensinya dari Pak Jero Maliase dan Pak Benson. Menanggapi permasalahan dari Pak Jero Maliase di Bondalem. Untuk Singaria TJ Kule masih lobang-lobang kemarin sudah ditangani. Nike akan kami sampaikan kembali ke Balai Jalan, itu kan kewenangan Balai Jalan. Memang kalau ini penanganan sementara tembel-tembel itu memang cepat rusak Pak ya. Karena bekas tembelan itu airnya cepat masuk sehingga menyebabkan cepat rusak. Terus untuk di depan Kapolsek memang kami lihat sendiri memang ada kerusakan, dan itu memang sudah masuk menjadi perencanaan penanganan kami. Masih kami proses untuk pengadaan bahannya. Itu. Terus untuk Pak Benson Sangga Langit mengenai jalan utama yang tidak diperbarui secara total. Untuk info mungkin Pak Benson tahu, untuk tahun 2024 kemarin di Sangga Langit kita sudah ada perbaikan jalan secara total hampir 4 kilo ke arah pantai. Itu sudah kita tangani lewat dana pusat, dana DAK. Dan untuk jalan-jalan yang lainnya mungkin tetap kami usulkan untuk penanganan secara maksimal. Tapi mengingat kembali keterbatasan dana dan mungkin ada jalan yang
lebih parah, lebih rusak, itu mungkin yang menjadi penanganan kami. Dan untuk selanjutnya kami di Dinas PU rencana akan membuat perbaikan jangka panjang, Ya. ya, sehingga ada daftar antrean nanti. Tentunya dengan melibatkan nanti dari sekretariat daerah nanti dan Bupati ya, dan DPR mungkin nanti. Oke. Terus untuk kapasitas truk, kalau untuk jalan kabupaten kita merencanakan kapasitas truk itu 8 ton, ya, untuk yang bisa dilewati. Sehingga perencanaan jalan yang kita buat, kita laksanakan itu bisa mampu menahan kapasitas 8 ton. Oke. Jika ada truk yang melintas kemudian dengan kapasitas lebih dari 8 ton itu bagaimana Pak untuk bisa mengetahui bahwa itu lebih dari 8 ton? Yang itu biasanya kan kalau ada jembatan timbang, ya, biasanya di sana biasanya. Harus ditimbang di sana dulu kan begitu ada ya Pak ya? jembatan timbang di barat di Jember. Oke, baik. Dan itu perlu juga digarisbawahi ya Pak ya, untuk para pengemudi mungkin atau mungkin para pengusaha yang menggunakan truk-truk tersebut. Dan untuk Anda yang akan bergabung, kami undang lagi satu penelpon lagi karena memang waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya nih Pak, untuk masyarakat misalnya nih yang sedang mendengarkan siaran ini begitu, ingin mengetahui atau ingin melapor bahwa ada jalan yang rusak atau jalan yang perlu mendapatkan perhatian, itu bagaimana Pak untuk teknisnya? Terima kasih kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan jalan rusak, bisa langsung bersurat ke Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi ataupun jalan nasional. Nanti kalau memang di luar kewenangan kami akan sampaikan ke yang bersangkutan. Itu jalan provinsi kita sampaikan ke jalan provinsi, jalan nasional kita teruskan ke balai jalan. Oke, memang teknisnya adalah dengan bersurat begitu ya Pak ya. Atau di FB ada juga FB-nya. PUTR Buleleng, ketik aja PUTR Buleleng ada FB-nya Pak ya. Web juga ada, bisa. Bisa langsung difoto, langsung di-share begitu ya Pak ya. Di FB. Ini ada jalan begitu atau sekarang bagaimana? Zaman medsos kan bisa langsung di FB. Oke. Baik. Dan kemudian yang juga menarik perhatian dari masyarakat nih ke Pak ya, karena kalau berbicara jalan itu kan memang digunakan setiap hari, kemungkinan rusaknya kan akan cepat atau lambat itu pasti akan ada kerusakan sedikit demi sedikit begitu. Nah kalau untuk di Kabupaten Buleleng sendiri Pak, yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Buleleng sendiri, untuk perhatian terhadap jalannya itu bagaimana Pak? Kami kalau untuk penanganan jalan, sekarang kita selesai buat jalan, kan masih kondisi bagus Bu ya. Begitu berjalan waktu akan mulai ada lubang-lubang kecil. Nah, menjadi kondisi sedang, kita laksanakan pemeliharaan dengan pemeliharaan rutin, dengan penambalan itu. Tapi setelah berjalan waktu akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Itu kita laksanakan dengan rehab jalan. Itu secara teori. Terus kerusakan lebih besar lagi sampai ke pondasi, lubang sampai jalan bergelombang, yang itu kita laksanakan dengan rekonstruksi jalan, dengan penggantian pondasi dan sebagainya. Baik, Pak Kabid, kita sapa kembali pendengar di 24644, satu penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Pak Astawa, silakan Pak Astawa, singkat saja Pak Astawa. Ya, baik. Suksma Pak Astawa, terima kasih, langsung ditanggapi Pak Kabid. Terima kasih Pak Astawa dari Bungkulan. Ini kalau didengar dari pernyataan Pak Astawa itu kan masyarakat membuang sampah di got.
Ya. Itu seharusnya kan tidak boleh. Ya, artinya bantulah pemerintah itu lah. Artinya kita sudah 2 kali di luar itu masyarakat agar lebih sadar tentang kebersihan sampah. Ya. Memang kebanyakan kasihan teman-teman kita di bidang cipta karya, Mbak, di drainase kadang dapat kasur yang gitu-gitu. Ya, kembali ke masyarakat sendiri. Tapi nanti kami akan survei lokasi, Pak, permasalahan itu apa memperdalam GOT itu bisa menyelesaikan masalah atau dengan solusi lain. Oke, terima kasih. Baik, nanti akan ada peninjauan lebih lanjut Pak Hastawa. Terima kasih untuk atensinya dan juga untuk Anda yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf tidak bisa kami buka kembali di 24644. Kita mungkin akan membuka lagi untuk sesi atau mungkin untuk topik ini di lain kesempatan begitu ya Pak Kabid ya. Ya. Tapi sebelumnya Pak Kabid, kalau kita lihat dari perkembangan jalan di desa, kemudian di kota, di kabupaten begitu, untuk perhatiannya itu baik di desa itu, apakah memang diperuntukkan untuk desa-desa? Sekarang kan ada desa wisata ataupun desa-desa yang mempunyai mobilitas yang tinggi, atau mungkin memang fokus kepada kondisi jalannya Pak Kabid? Terima kasih. Kalau untuk sementara kita masih fokus ke kondisi jalan. Karena dari itu hampir 200 km jalan rusak berat itu yang perlu mendapatkan perhatian. Di samping juga itu yang pertama fokusnya, terus yang kedua baru ke mungkin pariwisata atau perkebunan, itu yang jadi pertimbangan kedua. Tapi dari hampir 200 jalan itu untuk tahun 2025 ini kan belum bisa ditangani semuanya begitu ya Pak Kabid ya? Baru 14 km. 14 km dari 200 jalannya rusak begitu ya? Iya, 14 km, dan mungkin itu juga butuh waktu yang tidak sebentar ya Pak Kabid ya, untuk bisa menyelesaikan 200 itu begitu kan. Kita juga masih mengharapkan dari bantuan BKK provinsi. Kita tahun ini masih mengajukan proposal juga, mudah-mudahan disetujui. Akan ada penambahan lagi jika disetujui. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kabid untuk waktunya sudah berbincang bersama kami tentunya. Tapi sebelum kita pamit, sebelum kita tutup untuk dialog pada pagi hari ini, Pak Kabid mungkin bisa menyampaikan closing statement ini terkait dengan perbaikan jalan kepada masyarakat agar kita semua mempunyai pemahaman yang sama begitu, bukan hanya menunggu diperbaiki, tapi juga kita harus memelihara, dan juga ada bagian-bagian dari pengelolaan jalan itu sendiri. Silakan Pak Kabid. Terima kasih untuk masyarakat. Kalau untuk kerusakan seperti yang saya sampaikan tadi, mohon segera disampaikan ke Dinas PU. Samping itu juga mohon kerjasamanya mungkin untuk pemeliharaan yang ringan-ringan lah yang bisa dikerjakan sebelum kita tangani. Ya, baik. Pak Kabid, terima kasih atas waktunya Nike. Kita tunggu untuk kabar-kabar terbaru dari PUTR terkait dengan pembangunan jalan ini yang tentunya akan berkontribusi untuk pembangunan perekonomian ya di Kabupaten Buleleng. Dan juga tadi Pak Kabid menyampaikan bahwa memang ada beberapa prioritas dulu yang akan dibangun di tahun ini begitu ya, untuk jalan-jalan yang memang juga perlu diperbaiki. Kita nantikan hingga akhir tahun begitu ya Pak Kabid ya. Apakah memang ada bantuan dana BKK lagi, karena saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah dalam proses pengajuan proposal ke Provinsi Bali ya, ke pemerintah Provinsi Bali. Kita nantikan untuk informasinya. Tadi juga yang paling penting yang Pak Kabid sampaikan adalah bagaimana kita juga ikut berkontribusi menjaga, kemudian juga memelihara kondisi jalan agar baik dan juga bisa digunakan begitu. Terima kasih sebelumnya Pak Kabid ya untuk atensinya. Demikianlah pendengar untuk dialog kami bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Budiase. Ini terkait dengan bagaimana membangun jalan agar terhubung untuk dapat menumbuhkan
Kabupaten Buleleng, baik dari sektor perekonomian, dari sektor UMKM, pertumbuhan sektor-sektor lainnya, tentunya dengan infrastruktur yang memadai. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar di 24644, serta juga tadi ikut bergabung di via telepon, via WhatsApp, dan yang sudah mendengarkan siaran kami melalui RRI Singaraja Official, karena siaran ini juga disiarkan secara live YouTube RRI Singaraja Official. Dan terima kasih Pak Ketut Budiase. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita nantikan untuk kehadirannya kembali ke RRI Singaraja. Mendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Saya Rizka Desiantra pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena selepas ini kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka, selamat pagi dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.